Prabowo Gibran itu kan satu paket, Mbak Wiwi. Ya Iya. kan gitu loh, ya kan. Nah, sementara dari sisi ibu, dari sisi PDIP, ya kan, keluarga Pak Jokowi itu sudah dianggap semacam apa ya? No way dulu deh, seolah-olah begitu ya. Tinggal dihitung gitu. Seberapa besar kemanfaatan politik yang akan diberikan oleh PDI Perjuangan sebagai partai besar Hmm. pemenang pemilu legislatif 2024. Mhm. Iming-iming apa yang membuat Pak Prabowo kesengsem, Hmm. tertarik kan gitu. Di era Pak Jokowi, Pak Yusuf Kala kalem, Hmm. nyaris tidak jelas apa fungsinya, kan gitu, Hmm. dipertanyakan. Memang komposisi kabinet saat ini belum ideal. Secara jumlah, saya juga sudah mengatakan sebetulnya ini apakah kaya struktur miskin fungsi gitu, Mhm. ataukah kaya struktur tapi kaya fungsi juga. Semakin kental penilaian publik luas bahwa Pak Prabowo ini quote unquote boneka atau dibayang-bayangi oleh Pak Joko Widodo, semakin buruk tentunya kepercayaannya. Kalau menurut saya Demokrat bisa ke sana gitu. Kok rasanya nggak masuk akal, Mas? Baik, Mbak Wiwi, kita sekarang bergeser ke topik yang tadi yang saya singgung di opening tentang saya minta dari sudut pandang Mbak Wiwi sebagai peneliti utama BRIN ya, eh, pertemuan tengah malam ya, pertemuan tengah malam Ya. Presiden Prabowo akhirnya menemui Ibu Mega, yang mana kita tahu selama ini eh, rencana-rencana pertemuan itu kan gagal terus gitu ya. Nah, Iya, iya. tiba-tiba tanpa ada yang tahu, tiba-tiba dalam dalam rangka Lebaran barangkali akhirnya Presiden Prabowo yang mendatangi kediaman Ibu Mega. Nah, banyak analisa yang muncul hampir beberapa hari ini. Apa sih pembicaranya? Dan semuanya sih masih bersifat spekulatif karena memang eh, baik petinggi PDIP maupun petinggi Gerindra pun mau tidak mendengarkan secara langsung kan, karena pertemuannya pertemuan empat mata. Banyak sekali analisa. Nah, tapi yang jelas arah menuju koalisi itu seolah-olah terbuka, Mbak Wiwi, ya kan? Apakah PDIP akan berkoalisi dengan pemerintah? Iya. Nah, kalau itu yang menjadi pembicaraan, rasanya itu jalan terjal sekali buat pemerintahan buat Presiden Prabowo khususnya karena ada handicap. Masalahnya kan Prabowo Gibran itu kan satu paket, Mbak Wiwi. Ya Iya. kan gitu loh, ya kan. Nah, sementara dari sisi ibu, dari sisi PDIP, ya kan, keluarga Pak Jokowi itu sudah dianggap semacam apa ya? No way dulu deh, seolah-olah begitu ya, Mbak Wiwi. Iya. Nah, Iya. jadi Pak Prabowo sebagai orang tengah, mungkin ya, analisa saya, pertemuan semalam itu yang 1,5 jam itu beliau bicara berdua, mungkin mencoba mencari jalan tengah supaya ibu ini bisa mbakku ini bisa paham dulu lah ya kan, ya udah kita solid dulu, kompak dulu kali mbak, yang urusan-urusan personal kita kebelakangkan dulu, mungkin itu barangkali. Kalau menurut Mbak Wiwi sebenarnya kenapa ya pertemuan itu sangat diam-diam, kemudian itu pun ternyata memang pembicaraan empat mata. Iya. Dan kalau memang itu persoalan pertemuan yang sifatnya kenegaraan atau kebangsaan, Iya. biasanya kalau pertemuan dua partai itu setelah bertemu ada yang dibicarakan, ada kesepakatan, mereka press conference. Tapi kan ini Iya. tidak, ya kan? Justru seolah-olah kecolong, ternyata kita dilihat wartawan kan gitu. Gimana, Mbak Wiwi? Iya, memang kesannya tidak membawa pertemuan itu ke tataran yang formal kelembagaan, gitu ya. Betul. Kenegaraan bukan. Lebih personal relationship Ada aja ya. nguing-nguing, tidak ada itu. Jadi Betul, betul, lebih betul. private, lebih private, gitu Mm, ya. mm, Lebih private ke sosok saya Prabowo, Bu Mega, kan mm, gitu. mm, mm, Jadi lebih ke sana. Dari duduknya gitu kan. Dari penerimaan duduknya dan tidak ada kemeriahan mm, mm. suguhan gitu kan. Betul, betul. Dan itu memang lebih dibuat natural, Benar. natural gitu kan, alami gitu.
lebih ke personal saja, private saja, sehingga semuanya nggak boleh nguping gitu, nggak boleh ngitung gigi gitu kan. Antara kakak dan adik ya seolah-olah ya Ya, begitu sih. ya kesannya seperti itu. Mm-mm. Dan tapi karena yang bertemu ini adalah komandan dua partai besar, Betul. PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, Mm-mm. mau tidak mau ada sentuhan politik pasti Betul. kan gitu. Nah, dalam politik itu Mas Budi tidak ada yang beku dan tidak ada yang cair seutuhnya dan Mm-mm. beku seutuhnya. Dan Mm-mm. bahkan dalam politik itu selalu dikatakan ketika damai harus siap perang, ketika perang harus siap damai. Iya, iya, iya. Nah, ruang negosiasi itu terbuka luas Mm-mm. untuk ranah politik gitu. Mm-mm. Karena ranah politik itu ranah kemungkinan gitu. Mm-mm. Jadi seni kemungkinan di situ. Nah, maka ini kadang kalau di Indonesia itu teorinya nggak jalan, teori politik, teori demokrasi. Karena apa? Karena lebih dominan local culture. Jadi Mm-mm. budaya lokal itu lebih mendominasi dan lebih menggait para elit gitu ya dalam Mm-mm. berperilaku di situ. Maka jangan heran kalau kita belum mampu memutus mata rantai nepotisme, kolutisme, feudalisme, senioritas gitu kan, top down dan sebagainya yang sangat tidak demokratis itu dalam Mm. pengertian sistem demokrasi kan gitu. Lah, karena apa? Ya karena tadi nilai-nilai kita itu sulit untuk diputus mata rantainya sekonyong-konyong seperti itu. Nah, jadi bayangkan kita membangun demokrasi, tapi pada saat yang bersamaan kita menyaksikan apa yang disebut dengan dinasti politik gitu. Aneh kan? Prakteknya demokrasi, demokrasi partisipatoris, pilkadanya langsung, pilpresnya Mm-mm. langsung, Mm-mm. tapi pilkada menghasilkan gitu ya, yang namanya tadi itu dinasti politik, politik kekerabatan yang sangat kental. Mm-mm. Ratusan daerah terkena virus politik kekerabatan tadi itu, dinasti politik. Dan sangat ironis, Indonesia juga ketika Pilpres 2024 kena penyakit virus tadi itu juga. Mm-mm. Nepotisme, politik nepotisme, dinasti juga kan gitu. Luar biasa ini. Jadi pertemuan yang kita bisa terjemahkan dari Pak Prabowo dan Bu Mega ini adalah pertemuan yang ingin mengatakan sesuatu, saling mengatakan sesuatu, mendengarkan apa yang dikatakan Bu Mega, merespon apa yang dikatakan Bu Mega, dan sebaliknya menjelaskan dalam hal ini Pak Prabowo karena sedang memimpin negara ini. Kan itu. Nah, ini seberapa besar nuansa politik yang dibahas kan itu. Mm-mm. Mulai kita menduga-duga, tapi jangan jadi dukun ya. Ya, kalau Menduga-duga. dengan Mbak Wiwi gimana? Iya, memang kalau secara apa hubungan antar Pak Prabowo dan Bu Mega tidak ada masalah. Gitu. Tidak ada masalah. Iya, Tapi tapi Bu kalau Mega ada dibawa masalah dengan dua mantan presiden yang ada di koalisi yang sedang berjalan sekarang kan Mbak Wiwi. betul, Baik dengan Pak tapi Jokowi ketika maupun dengan Pak SBY. iya, ketika harus membawa PDIP masuk, gitu ya, Mm-mm. mau tidak mau engagement tadi itu mensyaratkan pertemuan-pertemuan yang tidak bisa dihindarkan. Betul. Mm. Itu. Lah, tapi karena politik tadi itu tidak sepenuhnya beku dan tidak sepenuhnya cair, bisa cair dalam setelah beku kan gitu ya, Mhm. dan bisa beku setelah cair. Saat ini dari beku ke cair gitu. Iya, iya, iya. Tinggal dihitung gitu. Seberapa besar kemanfaatan politik yang akan diberikan oleh PDI Perjuangan sebagai partai besar Mm. pemenang pemilu legislatif 2024. Mhm. Iming-iming apa yang membuat Pak Prabowo kesengsem, Mm. tertarik kan gitu. Nah, tentu kalau dibandingkan Pak Joko Widodo, dia tidak punya partai. Kalaupun punya partai PSI yang Mm. punyanya Kaisang, gitu kan. Mm. Yang juga nggak punya kursi di parlemen. Betul. Masih di partai tidak masuk ke DPR.
Nah, Mm-mm. sementara PDI Perjuangan ini partai yang sudah punya istilahnya itu konstituen yang terukur gitu. Meskipun turun terukur masih konstituennya gitu kan. Mm-mm. Masih besar. Dia bisa mengatakan saya punya konstituen di Jawa Tengah, di Jawa Timur gitu ya. Di Jawa Barat, di DKI dan sebagainya. Nah, partai seperti itu kan partai yang namanya partai yang sudah punya akar tunjang kan gitu. Mm, mm. Nah, tentu sebagai partai yang dianggap akar tunjang dibanding Gerindra yang nomor 3 kan gitu ya. Ya tentu merangkul, mengajak, mendukung pemerintahan Pak Prabowo jauh lebih bermanfaat. Mm. Itu menurut hitung-hitungan politik. Betul. Nah, hitung-hitungan politik dari Bu Mega, kalau dirinya setelah 2 periode berkuasa kemarin, meskipun teman-teman selalu mengatakan DNA-nya PDI Perjuangan itu oposisi. Jangan Mm. salah, Bu Mega nggak mau mengatakan dirinya oposisi. Nggak mau mengatakan dirinya koalisi. Nggak kenal, Bu Mega nggak suka Mm. kosakata oposisi dan koalisi. Mm. Yang ada kerjasama, yang ada mendukung pemerintah, gitu kan. Lah, menurut saya setelah 2 periode berkuasa menjadi Mm. partai pendukung pemerintah, pengusung pemerintah yang lalu gitu. Tentu kalau sekarang harus sendirian karena semuanya 8 partai ya kalau nggak salah. 8 Mm. ya? 8. 8 partai di parlemen ya. Nah, 8 partai lainnya itu sudah ada di koalisi besar ya Pak Prabowo. Maka betapa teralinasinya gitu kan PDP PDI Perjuangan. terasing Apalagi sendiri. mau tentu dia tidak mau quote unquote dikuyo-kuyo, Mm-mm. diawut-awut gitu kan, diawut-awut gitu kan. Bukan dikuyo-kuyo, beliau mengistilahkan diawut-awut. Out-out ya. Tentu tidak mau. Mm-mm. Maka itu yang mungkin disampaikan. Ada dialog ke sana. Itu. Jadi politically mutually symbiotic tadi itu akan berbentuk apa? Apakah seperti Nasdem? Nasdem tidak mau mengirimkan menteri, kadernya Mm-mm. menjadi menteri, tapi lalu berhitung untuk di DPR, gitu ya. Mm-mm. Alat kelengkapan DPR ada di situ, gitu. Mm. PKS tidak mau juga kadernya langsung duduk di menteri, tapi yang terafiliasi Betul. dengan PKS duduk kan gitu. Nah, ini bentuknya akan seperti apa? Apa duduk saja? Atau Sehingga akan mengikuti pola yang dijalankan Nasdem atau PKS seperti iya, itu mungkin. ataukah ternyata mau duduk seperti PKB Mm. berarti kan gitu. Seperti PKB ya. Kalau mau duduk, mengapa Pak Prabowo mengatakan nilainya 6? Kalau Mm. nilainya 6, subject to change gitu kabinet ini. Akan Ya. direvisi kabinet ini, akan direshuffle kan gitu. Mm-mm. Tidak memuaskan ternyata. Lagian dari sebagian itu juga bukan pilihan langsung beliau kan gitu. Mm-mm. Ingin juga beliau memilih dengan atas dasar sendiri kan gitu ya. Ya, ya. Tidak tertutup kemungkinan seperti itu. Ada penilaian sebelumnya 6, lalu ada kunjungan ke Bu Mega. Masa iya sih kalau mendukung cuman oh ya saya mendukung tapi saya di luar. Kok rasanya muskil? Masalahnya sudah 2 periode nih PDI Perjuangan Mm. merasakan menjadi partainya pemerintah kan gitu. Mm. Pendukung utama. Nah, kalau sudah disowani seperti kemarin gitu kan. Itu sowan politik yang luar biasa itu. Luar biasa. Pak Mbak Wiwi Prabowo. lebih melihat Nah, itu lebih kepada silaturahmi antar sahabat saja atau kakak adik itu atau memang ada juga muatan yang sebenarnya ingin mencoba menawarkan saling menawarkan maksudnya. iya, Pak Prabowo tentu menawarkan supaya PDIP bergabung ke dalam pemerintahan. Sebaliknya Bu Mega juga oke, tapi saya minta A, B, C, D, E. Artinya kan ada tawar-menawar. iya, Nah, persoalannya adalah ada handicap yang diminta oleh Bu Mega itu mungkin sesuatu yang juga melekat dalam diri Pak Prabowo sendiri secara kelembagaan, secara apa beliau sebagai iya, ketua koalisi gitu kan di situ ada Pak Jokowi. Pak Jokowi punya putra wakil presiden. Itu betul. satu paket dengan Pak Prabowo.
ada Pak SBY, ada Demokrat dan anaknya juga salah satu Menko yang diandalkan sekarang oleh Ya, Pak Prabowo kan begitu. Nah, betul. sementara kita menilai hampir 20 tahun ini Mbak Wiwi Iya, bahwa ketika tokoh yang tiba-tiba bergesekan dengan Bu Mega, iya, ya itu rasanya nggak mudah untuk Bu Mega berdamai. Apapun motivasi entah kebangsaan kah dan seterusnya gitu loh. Contoh kita melihat sampai sekarang memang secara personal memang antara Bu Mega dengan Pak SBY mungkin kita bisa mengatakan tidak ada masalah ya Mbak Wiwi. iya, iya, Secara personal juga kita nggak tahu ya mudah-mudahan juga nggak ada masalah dengan Pak Jokowi. Tapi secara kerjasama ya kan iya, Bu Mega rasanya sudah tidak dulu untuk kedua tokoh ini. Nah, iya, sementara kedua tokoh ini ada di sekarang di dalam rumah besarnya Pak iya. Prabowo. Ketika dibawa satu orang lagi, nah ini bagaimana cara mempertemukannya? Resepnya seperti apa? Metodenya seperti apa sehingga Presiden Club yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo itu bisa terrealisasi, Mbak Wiwi? Iya, Mungkinkah itu menurut Mbak Wiwi? iya, ini menarik ini ya. Jadi kita menguras pikiran kita untuk bagaimana ke depannya ya, gitu. Ya, Sementara ada langkah-langkah politik strategis dari PDIP yang saat ini menyongsong Kongres bulan Juni betul. kan. Nah, Kongres itu adalah suksesi kepemimpinan di internalnya gitu ya. Ya. Terjadi pergantian. Apakah pergantian atau tetap kan kita nggak tahu. Mm-mm. Eh, itu urusan domestiknya, dapurnya PDIP. Betul. Tapi akan mengimbas keluar biasanya. Betul, betul. Gitu. Sementara Pak Prabowo punya kepentingan politik yang mendesak mencairkan hubungan gitu ya dengan seluruh kekuatan politik gitu kan, dengan cara bagaimana merangkul, mengajak semuanya membangun Indonesia itu bukan kerjaan saya saja, tapi Mm. semuanya kan gitu. Nah, ini yang diharapkan. Meskipun ada bahasa, ya kalau sudah diajak enggak mau, ya silakan. Tapi jangan ngerepotin, jangan apa ya, Yang mengganggu. melakukan, jangan constraining ya, jangan mengganggu lah gitu. Ah, tapi kalau menurut saya pada akhirnya perkembangan politik selanjutnya Hmm. itu kita akan tahu wakil presiden ya dalam ketatanegaraan kita itu wakil presiden. Mhm. Sistem kita itu sistem presidensial bukan wakil presidensial kan gitu. Mhm. Jadi kalau mau diberikan otoritas tambahan itu ya tergantung presiden. Betul, Tuh, betul. apa yang kita saksikan dengan eh, ditunggalnya Pak Joko Widodo dengan Pak Yusuf Kala waktu itu. Mhm. Apa yang dilakukan Pak Yusuf Kala 1 tahun pertama? Senyap. Kemana Pak Yusuf Kala? Yang dulu seperti apa ketika dia harus Dengan bertunggal dengan Pak SBY Pak kan gitu. SBY malah Senyap. nyaris disebut ada matahari kembar kan waktu itu dulu sempat ada Iya, dugaan begitu. iya, betul. Nah, di era Pak Jokowi, Pak Yusuf Kala kalem, Hmm. nyaris tidak jelas apa fungsinya, kan gitu, Mhm. dipertanyakan. Pak Maruf Amin juga orang ini fungsinya apa kan gitu. Banyak Itu yang lebih tanya. nyaris lebih hening lagi, Mbak Wiwi. Betul lah itu. Saya ingin menggarisbawahi bahwa Aha. sebetulnya apa yang dilakukan oleh wakil presiden itu ya Hmm. wakil, wakil saja dia. Kalau presidennya tidak memberikan tambah Tugas. otoritas gitu, Mhm. karena tidak disebutkan secara jelas gitu. Yang sepengetahuan saya selama ini wakil presiden itu sebagai ketua Dewan Pengarah gitu ya untuk DP Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Ya. Dia adalah ketuanya. Mhm. Lalu untuk reformasi birokrasi nasional. Nah, itu Mhm. sepengetahuan saya sebelumnya ya, sebelum pemerintahan Pak Prabowo ini. Itu yang dilakukan oleh Pak JK maupun Pak Budiono. Mhm. Karena saya termasuk yang ikut dalam tim independen reformasi birokrasi nasional dapat SK dari Kemenpan RB tahu jadinya gitu. Mhm. Ah, lah sekarang kita nggak tahu. Yang lalu cuma dengar lapor Pak gitu. Terus nggak ada lagi, ya kan? Ada lapor Pak yang lalu gitu. Lah mungkin gitu ya.
dalam perkembangannya Pak Prabowo ingin memaksimalkan, ingin membuat kehadiran kepemimpinannya itu betul-betul utuh Mhm. cara dia. Dan itu tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Meskipun itu adalah wakil presiden. Mhm. Tidak ada sekutu yang sekutu selama-lamanya, kan? Berkoalisi selama-lamanya. Pak Joko Widodo, Purna Bakti, ya, selesai. Pengaruhnya masih ada, iya. Tapi by the time akan declining, turun, turun. Demikian juga Pak SBY, sama. Ya kalau Purna Bakti ya sudah Purna Bakti kan seperti itu. Jadi tidak terus-menerus seperti Bu Mega kepada Pak Joko Widodo waktu itu kan sama. Tidak bisa maksimal dia untuk mendikte Pak Jokowi waktu itu nggak bisa. Gitu. Iya, Demikian juga yang akan terjadi pada Prabowo. Pak Prabowo yang sudah punya berbagai piranti perspektif gitu ya. Bahkan nulis buku tentang Indonesia ini akan musnah 2030-an kan gitu. Jadi sudah punya standing gitu ya. Dirinya itu sudah punya standing, tapi keadaban didulukan oleh Pak Prabowo. Apakah menurut Mbak Wiwi di dalam perjalanan hampir 6 bulan ini sebagai presiden, Pak Prabowo masih tanda kutip ya tergantung dengan Pak Jokowi kalau menurut Mbak Wiwi secara kenegaraan, secara apa kekuatan politiknya gitu loh. Apakah masih dibayang-bayangi oleh Pak Jokowi menurut Mbak Wiwi? Terkesan memang Pak Prabowo tidak ingin giveaway langsung gitu. Oh, oke. Ya, tidak mau giveaway penjaga jarak atau Tiba-tiba hilang atau berubah iya, begitu ya? ya, tidak mau seperti itu. Beliau orang yang punya adab, punya Mhm, kesantunan gitu ya, yang menghormati sangat baik gitu Pak Jokowi, baik jadi presiden maupun tidak. mhm. Tapi mungkin dalam kelanjutannya gitu, lebih pada blueprint yang sudah lama melembaga di benaknya. Mhm. Kalau menurut saya, orangnya kan tidak mungkin lah 4 kali ikut pemilu gitu kalau tidak keras hati banget kan gitu ya. Betul. Seperti itu. Jadi kalau dari situ saja kita bisa menilai sebetulnya sosok seperti apa Pak Prabowo Mhm. dalam mencapai tujuannya. Jadi dia sudah punya obsesi, punya blueprint, punya desain gitu ya. Indonesia ini harus dientaskan dari kemiskinan, dari stunting. Indonesia berperan secara ASEAN, Asia Pasifik kan itu bayangannya. Ya, ya. Maka daya saing Indonesia harus ini ketahanan pangan kita harus terjaga dan sebagainya. Maka kita harus kuat ekspornya bukan impornya kan gitu. Semua teori gitu. Tapi jangan lupa memang hukum harus ditegakkan dulu. Tanpa Mhm. itu nggak bisa. Indonesia silang sengkarut hanya karena kualitas hukum kita yang tidak memberikan gitu ya kepastian hukum kepada kita. Dan investor juga lari karena tidak ada kepastian hukum tadi itu. Bagaimana berinvestasi di Indonesia kalau gangguannya terlalu banyak kan gitu. Nah, birokrasinya juga terlalu riweh kan gitu. Nah, ini juga yang membuat saya masih sebetulnya wait and see juga kita ini gitu ya. Mhm. Pak Prabowo ini mau membawa negara kemana gitu kan? Apakah betul kalau saya ilmuwan politik bertanya apakah Mhm. demokrasi kita akan masih exist kan gitu? Akan masih Mhm. oke gitu di bawah kepemimpinan beliau, gitu kan? Apa buktinya kan gitu? Bagaimana nasibnya pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah kan gitu? Apakah kita akan masih melakukan pilkada langsung, pilpres langsung, atau akan ada amandemen konstitusi gitu, yang akan mengevaluasi secara kritis gitu bahwa kita butuh kembali gitu, ya, ke cara-cara Indonesia berdemokrasi ala Indonesia yang tidak menurut Pak Prabowo kan demokrasi kita ini melelahkan, mahal gitu ya, messy
gitu ya, berantakan kan gitu. Lah, dari situ kalau menurut saya memang manusia Indonesia ini masyarakatnya masih komunal, permisif. Maka kalau dihantam dengan demokrasi langsung, gitu, one man one vote, ini memang kacau, gitu. Karena demokrasi itu butuh nalar, demokrasi itu butuh satu logika-logika, rasionalitas yang cukup diperlukan ketika memilih. Bukan hanya digerakkan dengan vote buying, yang menjadikan kita tidak beradab itu kan itu sebetulnya. Betul. Orang dibayar untuk memilih kita, itu betul-betul ketidakberadaban, kezoliman yang luar biasa. Yang saya sangat tidak setuju dengan itu. Dan agak uring-uringan juga gitu. Bagaimana mungkin untuk duduk saja berkuasa harus bayar orang yang the needy, yang membutuhkan secara ekonomi dan sosial ekonomi itu kan itu. Pendidikannya rendah kan gitu. Ekonominya juga rendah lah. Kita sudah harus masuk ke menyongsong Indonesia emas. Kalau Indonesia emas, kewajibannya adalah SDM ini harus betul-betul bagus gitu. Jadi kita menyaksikan masyarakat Indonesia itu pendidikannya dikelola oleh menteri yang betul-betul gitu ya, tahu substansi bagaimana pendidikan ini bisa inclining gitu ya, terus menanjak, bisa diakselerasikan dengan sangat bagus kan gitu. Nah, kemarin kan gimana ya? Sampai beberapa profesor memberikan nilai 5 untuk Menteri Pendidikan yang lalu, Ya, sebelum periodenya Pak Prabowo. Jadi jangan dipegang, dikelola oleh orang yang bukan ahlinya. Kita jangan main-main dengan itu. ya. Uh, Memang banyak sekali persoalan kita yang memang harus dikaji lagi sebenarnya, termasuk juga saya sepakat dengan apa penjelasan Mbak Wiwi tadi. Kita dengan realita kita sebagai masyarakat yang komunal, tingkat pendidikannya masih rendah, tiba-tiba kita dihadapkan dengan sebuah cara berdemokrasi dengan one man one vote, pemilihan langsung gitu loh. Nah, memang kita perlu melakukan kajian-kajian lagi tentang itu. Metode yang seperti apa sih yang relevan ya kan supaya politik yang kita harapkan demokratis itu berjalan tanpa kekuatan oligarkis yang kemudian menguasai semuanya. Nah, Mbak Wiwi, kembali kepada pembicaraan kita tentang pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo ini. Kalau kita asumsikan, Mbak Wiwi, ada memang tawar-menawar itu, ya kan, antara Pak Prabowo pengen mengajak PDIP ke dalam koalisi, PDIP minta conditioningnya seperti ini. Pertanyaan saya ke Mbak Wiwi adalah, apa yang harus disikapi oleh Pak Jokowi manakala memang eh, ada beberapa pos menteri yang diminta oleh PDIP. Dan kita tahu beberapa menteri utama yang ada di kabinet ini adalah masih menteri-menteri di era pemerintahan sebelumnya. Gimana menurut Mbak Wiwi supaya kalau toh ini kita nggak jalan tengah, tapi kira-kira bukan kemudian langsung menegasikan, ya kan, Pak Jokowi kan begitu. Gimana Mbak Wiwi? Iya, memang komposisi kabinet saat ini belum ideal. Secara jumlah, saya juga sudah mengatakan sebetulnya ini apakah kayak struktur miskin fungsi gitu, ataukah kayak struktur tapi kayak fungsi juga. Tapi dalam teori itu susah. Selalu kayak fungsi miskin struktur. Jadi ramping strukturnya. Apalagi dengan pelaksanaan otonomi daerah. Seharusnya kabinet itu ramping. 1823 itu maksimal. Iya. 34 itu kemarin besar sekali. Waktu eranya Pak SBY saya sudah mengatakan itu masih besar karena sudah ada urusan-urusan yang didaerahkan. Urusan-urusan yang jadi kewenangan daerah. Mengapa harus diurusi lagi oleh pusat? Saya katakan itu. Kecuali memang otoriter negara ini. Semua diurus pusat. Kan? Lah, tapi ada kendalanya, Mas Budi, karena ada rentang kendali. Ada span of control ya. Jadi ada alasan rentang kendali
di mana pemerintah nasional tuh sangat jauh menjangkau sampai level kabupaten bahkan desa kan gitu. Maka ketika dilaksanakan sejak 2001 kebijakan otonomi daerah itu menjadi domainnya daerah untuk mengelola daerah. Diberikanlah dana alokasi umum dana alokasi khusus ya. Dana alokasi untuk daerah-daerah itu dengan perhitungan-perhitungan yang sudah disepakati melalui Undang-Undang Pemda. Tapi dalam perjalanannya memang muncul Undang-Undang Minerba yang lalu urusan itu diurus oleh pemerintah nasional, oleh provinsi. Bingung itu. Tidak hanya provinsi tapi nasional langsung. Jadi urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah diambil, ditarik kembali melalui Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law itu. Nah, ini yang sudah mulai menggeser kembali. Daerah-daerah sekarang mulai harus tergantung kepada pusat. Jadi Maka kembali ke pertanyaan tadi yang saya ajukan, Mbak Wiwi, kira-kira apa sikap Pak Jokowi kalau memang ada semacam kocok ulang itu ya, kan nggak mungkin menambah nomenklatur kementerian lagi, Mbak Wiwi, kan gitu. Ini udah terlalu gemuk ya kan. Kalau misalnya PDIP minta 1, 2, atau 3 misalnya, apakah bisa 5 misalnya, ya kan? Kan nggak mungkin Presiden Prabowo membuat nomenklatur kementerian baru lagi, pasti ada yang tergeser. Sementara yang tergeser ini sebagian besar menteri-menteri utama yang ada sekarang itu kan masih dari periode pemerintahan sebelumnya. Sikap Pak Jokowi menurut Mbak Wiwi manut saja apa kepada kebijakan dari Presiden atau kemudian ini adalah awal pisah jalannya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Menurut Mbak Wiwi gimana? Iya, kalau hoax ke itu menurut saya memang terlalu banyak ya usulan yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Itu sekitar 14 atau 16 ya kementerian. Lebih kurang. Banyak sekali. Dan itu kementerian Menko yang strategis banget. Ya. Jadi kalau Pak Prabowo memang memberantas korupsi, kata kuncinya menteri tadi itu harus sudah selesai dengan masalah integritas. Tidak menjadi, katakan gitu ya, pembicaraan di komunitas-komunitas di publik akademis gitu ya, bahwa menteri ini adalah semuanya ada kasus gitu kan. Diketahui kok itu bukan menjadi rahasia lagi, menjadi pengetahuan umum. Nah, memang tidak mudah. Ini dilemanya Pak Prabowo. Maka Pak Prabowo mengizinkan, berkenan untuk silahkan. Tapi ketika dalam perjalanannya terjadi stagnasi dan nilainya tidak bagus, mau tidak mau, suka tidak suka, Pak Joko Widodo harus menerima. Harus menerima. Harus menerima. Karena yang dipertaruhkan bukan Jokowi. Yang dipertaruhkan itu Prabowo. Prabowo tentu tidak bodoh. Mau dikecam habis gitu ya. Sudah tahu menteri ini tidak bisa kerja, gitu kan? Tidak menunjukkan katakan nilai bagusnya dan sebagainya kan. Gitu. Dirinya sendiri sudah menilai 6 secara keseluruhan. Gitu kan? Maka itu yang perlu dievaluasi dan dilakukan reshuffle. Nah, menurut saya harusnya nothing tulus Pak Jokowi, nothing tulus tentang itu. Karena sudah era beliau sudah selesai, tidak bisa terus-menerus mematok harus orangnya. Kalau orangnya itu bagus, tidak bermasalah, nggak apa-apa. Yang lalu contoh ya, yang di Saintex itu, Menteri Dikti Saintex ya kalau nggak salah, beliau mundur saja. Entah apa alasan dan sebagainya ya, umur yang terjadi dan sebagainya. Jadi kalau nggak mumpuni itu ya mundur mestinya gitu. Itu kalau negara yang sudah memiliki peradaban yang bagus, Mas Budi, biasanya itu tahu diri gitu. Kalau kita nggak mumpuni, kita nggak becus, katanya orang Jawa Timur, ya sudah mundur, pamit. Jangan terus-menerus dipertahankan. Nah, tentu ini menjadi domain utamanya Pak Prabowo. Pak Prabowo sudah harus firm menjadi RI 1 tanpa ada
bayangan-bayangan tadi, semakin kental penilaian publik luas bahwa Pak Prabowo ini quote-unquote boneka atau dibayang-bayangi oleh Pak Joko Widodo, semakin buruk tentunya kepercayaannya. Dan ini akan sangat mengganggu bukan hanya public trust, tapi juga keabsahan pemerintah, legitimasi pemerintah. Pemerintah manapun, Mas Budi, tidak mau legitimasinya terkurang, karena itu membahayakan banget, gitu, mengancam. Kalau sudah, Apakah Mbak Uwi melihat Pak Prabowo punya, mohon maaf, punya nyali seperti itu untuk kemudian ya Pak Jokowi harus menerima. Saya kan sudah memberikan waktu 6 bulan misalnya, yang akhirnya saya menilai kinerja saya dan tim saya 6. Saya nggak mau 6, saya maunya 8 atau 9 kan begitu. betul. Nah, menurut saya, pertanyaannya apakah Pak Prabowo punya nyali ya, untuk Iya. mengatakan itu ke Pak Jokowi? Iya. Maka tadi itu kan, kalau disandingkan. Jadi sebagai pemimpin tentu untuk memilih rekanan, gitu ya. Iya. Disandingkan. Saya memilih Mas Budi atau Mas Zulwan Rindan, gitu kan. Apa kehebatan dua orang ini kan gitu. Secara politik kan kepentingan, kekuasaan Betul. yang berbicara. Kalau Bu Mega, ketua umum partai, punya basis pendukung yang sudah terukur, gitu. Partai akar tunjangan, gitu. Nah, Pak Jokowi nggak punya secara kekuatan politik, gitu. Ya memang dekat dengan Golkar, dengan Mas Bahlil, kan gitu. Tapi kan tidak bisa diklaim dia ketua umum partai, kan gitu. Nggak. Apalagi Golkar. Golkar itu ownernya banyak, kan gitu ya. Jadi sulit untuk disimpulkan seperti itu. Jadi mungkin akan dihitung secara kalkulasi politik juga oleh Pak Prabowo. Siapa yang lebih asik untuk diajak berkoalisi dan memperkuat diri. Jadi kalau dengan Bu Mega PDI Perjuangan ini kuat, kokoh, yang sana luruh biasanya. Itu. Jadi berlaku tidak semuanya diseimbangkan, tidak, karena memang tidak equal, gitu ya. Satunya punya partai, satunya tidak punya, dan tidak bisa apapun. Ini ketua DPR ini, DPR RI, PDI Perjuangan kan gitu. Jadi kita berbicara faktual politiknya, konstruksi kekuatan politiknya dalam hal ini. Ya, Kalau itu ya. pada saat Kongres nanti Mbak Uwi, Kongres anggaplah entah April, Mei atau Juni ya, pokoknya sebentar lagi Juni. kan PDIP Kongres. Oh, Juni ya? Juni. Nah, kalau misalnya pada saat Kongres nanti ternyata memang mengerucut bahwa keinginan PDIP adalah membantu pemerintah dalam hal ini, tetapi dengan kondisi tidak ada si A si B misalnya, ya kan? Apakah itu membuat Presiden Prabowo menjadi ada di posisi tengah yang ke atas dijepit, ke bawah juga dijepit, atau si malakama menurut Pak Wiwi? Atau enggak, Presiden Prabowo firm menerima atau tidak menerima? Bagaimana menurut Pak Wiwi? Pilihan yang paling rasional. Iya, pilihan yang paling rasional dan berlaku long term sampai 2029 ya. Betul. Tentu beliau butuh pengawalan politik, kekuatan politik untuk memantapkan 8 program Asta Cita itu. Jadi dia malu kalau Asta Cita tidak terjadi kan gitu. Maka harus di backup. Memang sudah di backup oleh partai besar seperti Golkar gitu kan. Oleh Demokrat gitu, oleh semuanya gitu. Tapi kalau disempurnakan dengan PDI Perjuangan luar biasa menurut saya. Dan Pak Prabowo akan semakin merasa mantap gitu ya. Karena ketika PDI Perjuangan itu menjadi pendukung pemerintah, apa yang terjadi Mas Budi? Di luar ini tidak punya lagi gitu ya partai yang bisa menjembatani oposisi, kritisisi gitu loh. Betul. Benar gak? Ini yang kalau dari perspektif demokrasi kan gitu. Nah, itu kemenangan Pak Prabowo jadinya kan gitu. Tidak ada lagi nih, kemana ini sendiri civil society ini. Berat sekali. Nah, saat ini masih di backup. Ada gayung bersambut lah gitu. Antara PDIP quote unquote
oposisi gitu ya, karena belum ke sana, dengan tentu gitu ya, civil society yang sangat kritis ini. Nah, tentu ini yang diharapkan oleh Pak Prabowo, gitu, memperkuat pemerintahannya dengan menyempurnakan koalisi besarnya. Karena kita khawatirnya kalau memang itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo, Iya, anggaplah matematika politiknya ternyata oke, kita lebih mengakomodir PDIP karena itu partai besar, kursinya 19% di parlemen, ya kan? Nah, khawatirnya nanti Demokrat juga akhirnya ikut ke Pak Jokowi kan bertambah lagi tuh dukungnya, ya kan? Karena kan kecuali memang Bu Mega kemudian melakukan pendekatan ke Pak SBY. Ya, kita nggak tahu politik ini kan kata Mbak Wiwi tadi beku iya, aja bisa cair, cair bisa beku kan begitu, betul, ya betul. kan? Iya. Karena kan kepentingan yang menjadi dasar para elit ini dalam mengambil keputusan, ya kan? Tapi Mas Budi, kalau menurut saya Demokrat bisa ke sana gitu. Kok rasanya nggak masuk akal, Mas? Gak masuk akal ya? Nggak masuk akal. Hmm. Karena Pak SBY itu lebih mempertaruhkan ke Pak Prabowo. Coba Hmm. ditelisik ya. Hmm. Enggak, kalau ke Pak Jokowi enggak. Enggak ya. Enggak, Walaupun kemudian harus bekerja sama dengan PDIP, mungkin enggak. Pak SB lebih lebih enjoy lah ya Iya. daripada ke sana gitu. Iya, karena sebetulnya kenapa Pak Prabowo masih terus gitu mendekati PDI Perjuangan. PDI Perjuangan itu agenda-agendanya itu agak ketemu gitu dengan para intelektual, para kampus, apa yang aktivis civil Mhm. society lah gitu. Apa yang menjadi kritisisi dari civil society itu juga difikirkan atau diagendakan bahkan oleh PDI Perjuangan. Jadi Hmm. ini yang nanti akan jomplang gitu, sedikit gitu. Ketika nggak ada partai di luar, lalu civil society harus berjibaku sendiri melakukan social control gitu ya kepada terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Itu Mas Budi. Jadi Ya. kalau lalu nanti akan menggoyahkan tidak ketika PDI Perjuangan itu hadir di koalisi yang plus itu. Nah, tentu Pak Prabowo tidak akan diam. Pasti Hmm. akan mendekati semua tokoh-tokoh ketum-ketum partai untuk membahas ini. Kan Ya. selalu seperti itu Pak Prabowo. Iya. Kita Jadi tentu selaku rakyat, Mbak Wiwi tentu berharap apa friksi antara para elit ini ya kan nggak ya, terjadi ya. Kita kan berharap semuanya baik Bu Mega, Pak Jokowi, Pak SBY, Pak Prabowo sebagai orang yang mempersatukan, tiba-tiba dikasih jalan oleh Tuhan kan kita bisa aja berharap seperti itu Mbak Wiwi. iya, iya, Bersepakat, oke kita kalahkan dulu segala persoalan personal kita, kita bantu betul. Pak Prabowo. Tentu itu kan Iya. tidak menutup kemungkinan juga ya, Mbak Wiwi ya. Iya, cuman yang masih ganjal itu Mas Budi satu hal terhadap presiden yang sudah purna bakti yang kemarin itu dianggap melanggar hukum gitu ya, dianggap korup dan sebagainya. Lah itu yang agak memang tidak mengenakan di Mhm. pemerintahan Pak Prabowo itu gitu ya. Tuntutan untuk membawa kasus Pak Jokowi ke ranah hukum gitu kan, dan masih juga membekas bagaimana duduknya seorang wapres gitu ya, dengan dikatakan sebagai quote-unquote melanggar konstitusi, melanggar undang-undang hanya karena politisme. Dan itu yang terus membayang, dan itu pula yang harus dilerai oleh Pak Prabowo supaya nggak terjadi stigmatisasi sampai akhir periodenya. Baik. Saya mikirnya ke sana. Ya, banyak sekali ya sebenarnya PR Pak Prabowo ini selain Ya, menyelesaikan masalah bangsa juga pemersatu para elit ini nih. betul. Mudah-mudahan Ya, ya Pak Prabowo punya diberikan integrating factor. kesehatan ya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mbak Wiwi, terima kasih atas bincang-bincangnya. Eh, kita berharap memang tidak ada gading yang tidak retak, Mbak Wiwi. Tetapi kita tentu berharap kekuatan dan kepentingan nasional adalah paling terdepan ya yang harus dipikirkan oleh para tokoh-tokoh kita ini. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, demikian perbincangan saya dengan Profesor Dr. Siti Zuro,
peneliti utama BRIN, dan akhirnya kita melihat sebuah benang merah untuk persoalan kebangsaan. Memang kita masih butuh waktu ya, masih takes time. Kita berharap tentu ya kan, bersatunya para elit ini adalah keinginan kita bersama. Tapi kalau toh tidak bersatu, kita masih percaya Presiden Prabowo akan tetap memimpin Indonesia dengan baik, tentu ya dengan pengawalan dari kita sebagai civil society. Kira-kira begitu ya, Mbak Wiwi ya. Terima Ya, kasih Mbak Wiwi. makasih. Dan kita bertemu Assalamualaikum warahmatullahi pada wabarakatuh. episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.